Perkenalkan, nama saya Abdian Sapario, NPM 1804-1003, mahasiswa semester 5 di Universitas Muhammadiyah Lubanggai, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan, kelas A. Adapun dosen penanggung jawab mata kuliah ini yaitu Bapak Ade Putra Ode Amane. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang fungsi partai politik sebagai sarana pendidikan politik. Fungsi partai politik dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Di Indonesia, peran partai politik adalah sebagai pilar penyangga demokrasi. Dalam artian bahwa keberadaan demokrasi tanpa adanya partai politik adalah sebuah situasi kekuasaan tanpa legitimasi. Karena begitu pentingnya peran partai politik, maka sudah selayaknya jika partai politik diharapkan mampu menjamin demokrasi yang sehat dan efektif. Dengan menciptakan kondisi dan partai politik yang sehat dan efektif, maka memungkinkan untuk melaksanakan rekrutmen pemimpin atau proses pengkaderan, pendidikan politik, dan kontrol sosial yang sehat. Saat ini, sistem politik Indonesia telah menempatkan partai politik sebagai salah satu pilar penyangga demokrasi. Fungsi partai politik sebagaimana disebut dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik antara lain sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya. Dalam kehidupan masyarakat, banyak parpol di Indonesia membawa konsekuensi bahwa seharusnya masyarakat pemilih mempunyai wawasan yang lebih luas tentang hal yang terkait dengan kebebasan berdemokrasi. Namun demikian, sampai saat ini peran parpol dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat masih belum terasa maksimal diterima. Yang menjadi kelemahannya yaitu belum adanya pemberian reward and punishment bagi suatu parpol tidak memberikan pendidikan politik kepada warga negara. Pendidikan politik bagi masyarakat sangat diperlukan agar mereka dapat menentukan pilihan politiknya secara cerdas dan untuk menjamin kualitas hasil pemilu kada dalam konteks peranata masyarakat modern yang demokratis. Pemilu merupakan alat legal formal bagi masyarakat untuk memilih wakil yang akan memrepresentasikan kepentingannya. Pemilih atau dipilih adalah salah satu hak asasi bagi manusia. Untuk itu, parpol adalah salah satu pilar demokrasi yang idealnya memberikan pendidikan politik dan pencerahan kepada rakyat. Pentingnya pendidikan politik yang dilaksanakan oleh partai politik secara maksimal dan pada esensi yang sebenarnya akan dapat memberikan dampak yang sangat baik bagi masyarakat. Maksudnya, masyarakat mampu menjadi orang yang sadar akan kewajiban mereka, serta yang paling penting dalam pelaksanaan pendidikan politik, yaitu masyarakat menjadi sadar dan menjadi orang yang pintar memberikan pilihan kepada partai politik atau calon yang benar-benar tulus dalam hal kesejahteraan rakyat. Pada tataran ini, pentingnya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat sehingga masyarakat memahami apa artinya demokrasi dan mengerti akan pentingnya menggunakan hak pilih. Pemerintah perlu membuat sanksi yang tegas bagi parpol yang tidak memberikan pendidikan politik kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan budaya, seminar, atau pada jalur pendidikan formal pada SLTA dan perguruan tinggi. Menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, pasal 13 huruf E dinyatakan bahwa partai politik diwajibkan memberikan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya. Kemudian, dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, tujuan dari partai politik dalam
melakukan pendidikan politik bagi masyarakat. Pertama, meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kedua, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketiga, meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, di mana pendidikan politik tersebut dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila. Selanjutnya, pasal 34 ayat 3A menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pendidikan politik, partai politik mendapatkan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi, yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Bantuan keuangan tersebut diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Pendidikan politik sebagaimana dimaksud ayat 3A tersebut berkaitan dengan kegiatan. Yang pertama, pendalaman mengenai 4 pilar berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik. Dan yang terakhir, pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan. Maka dapat disimpulkan bahwa fungsi partai politik dalam pelaksanaan pendidikan politik ini memiliki norma hukum yang jelas dan telah diatur melalui berbagai instrumen hukum berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan instruksi menteri. Sebenarnya tidak ada lagi alasan bagi partai politik untuk mengabaikan fungsi tersebut, karena melihat pada kenyataan yang terjadi di lapangan, fungsi ini sama sekali diabaikan oleh rata-rata elit politik yang tergabung dalam partai politik yang ada saat ini. Sehingga kesadaran masyarakat akan pentingnya proses politik dalam menentukan pemegang kekuasaan negara syarat dengan konflik dan kecurangan dalam berpolitik. Pentingnya pendidikan politik ini harus juga ditentukan dalam sebuah mekanisme program pendidikan politik, ialah tata cara atau teknik penanaman atau pembentukan nilai-nilai politik yang telah ada dalam dirinya, mekanisme dan implementasi kebijakan. Pendidikan politik biasanya dibuat standar operation procedure atau SOP. SOP nantinya menjadi pedoman bagi pelaksanaan program dalam bertindak, agar dalam pelaksanaan kebijakan program pendidikan politik dari tujuan dan sasaran kebijakan. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1982 tentang pendidikan politik bagi generasi muda, terdapat 3 mekanisme. Yang pertama, merupakan yang paling rendah dan lebih mudah untuk dicapai, yaitu dengan pengetahuan. Dalam hal ini, pengetahuan yang berhubungan dengan kesadaran politik. Dalam istilah lain sering disebut cognitive morality. Kedua, berhubungan dengan masalah sikap efektif. Pada tahap ini memerlukan lebih banyak usaha dan pematangan. Sedangkan tahap terakhir berhubungan dengan masalah perilaku atau tindakan yang dilakukan setelah seseorang mendapatkan pendidikan politik. Bentuk pendidikan politik menurut Rusadi Kartaprawira dapat diselenggarakan antara lain melalui: pertama, bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain. Bentuk publikasi massa yang biasa membentuk pendapat umum. Yang kedua, siaran radio dan televisi serta film
audio atau visual media. Yang ketiga, lembaga atau asosiasi dalam masyarakat seperti masjid atau gereja, tempat menyampaikan khotbah, dan juga lembaga pendidikan formal ataupun informal. Pentingnya pendidikan politik ini juga dimuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Pasal 31 dikemukakan partai politik melakukan pendidikan politik. Yang pertama, partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan mempengaruhi keadilan dan kesejahteraan gender dengan tujuan antara lain yaitu meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila. Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang pedoman fasilitas penyelenggaraan pendidikan politik dinyatakan dalam pasal 6 bahwa fasilitas penyelenggaraan pendidikan politik dapat diberikan terhadap kegiatan antara lain seminar dan lokakarya. Kedua, sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan. Ketiga, asistensi, pelatihan, dan bimbingan teknis. Keempat, pagelaran seni dan budaya. Yang kelima, jambore, perkemahan, napak tilas, dan berbagai macam perlombaan seperti pidato, jalan sehat, cerdas tangkas, karya tulis ilmiah, film dokumenter, dan ciptaan lagu. Berikutnya, dalam pasal 7 menyatakan bahwa pertama, kelompok sasaran fasilitas penyelenggaraan pendidikan politik meliputi partai politik lokal, organisasi kemasyarakatan, lembaga nirlaba lainnya, dan lembaga atau instansi vertikal di daerah. Dapat disimpulkan bahwa partai politik yang merupakan salah satu subjek dari pendidikan politik. Hal ini terkait fungsi dalam partai politik itu sendiri menurut pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, yang mana partai politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara seperti yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, yang menyebutkan bahwa pendidikan politik merupakan proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut pasal tersebut, jelas dikatakan bahwa partai politik memiliki fungsi memberikan pendidikan politik kepada setiap warga negara, dan setiap warga negara juga berhak menerima pendidikan itu. Misalnya, pendidikan politik yang diberikan oleh partai politik kepada masyarakat. Di sini, partai politik memberikan pendidikan politik secara berkala kepada masyarakat. Dengan adanya pendidikan politik yang diberikan oleh partai politik, maka masyarakat mulai memahami apa itu politik dan pendidikan politik. Dengan adanya pendidikan politik yang diberikan, maka masyarakat juga akan dapat memberikan partisipasi yang tepat bagi negaranya, seperti berpartisipasi dalam memberikan suara pada pemilihan umum. Maka, dalam rangka penguatan kelembagaan partai politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Itulah tadi penjelasan mengenai fungsi partai politik sebagai sarana pendidikan politik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.